Halo semua, saya Susangga. Saat ini saya adalah Vice President Marketing di Narasi. Dan inilah Digital Talent Scholarship Mentor Class dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebelum saya sharing seputar jenjang karir sosial media spesialis, saya mau cerita dulu nih. Ya, sekalian throwback gimana akhirnya saya ada di posisi yang sekarang. Oke, dulu saya tergabung dengan iPhonesia. Kalau teman-teman tahu, iPhonesia itu adalah sebuah komunitas fotografi di Instagram yang hashtagnya sempat menjadi hashtag yang digunakan paling banyak se-Asia saat itu. Nah, di situ saya bekerja atau bertugas sebagai tim kreatifnya. Apa sih pekerjaan tim kreatif di iPhonesia saat itu? Saat itu saya lebih ke bikin planning, kira-kira gimana ya caranya menaikkan performa hashtag, atau enggak gimana ya caranya membuat konten yang akhirnya relevan dengan anggota komunitasnya. Seiring berjalan waktu sampai sekarang, saya jadi tahu, oh, itulah awal mulanya saya tahu namanya dengan dunia digital marketing. Dari situ saya juga tahu, ternyata digital marketing punya ruang lingkup profesi yang luas saat ini. Dan salah satunya adalah social media spesialis. Di video kali ini, saya mau lanjut sharing lagi nih, seputar profesi yang handle konten media sosial dari sudut pandang perusahaan. Teman-teman banyak nggak sih yang tertarik untuk menjadi seorang social media spesialis? Berkarir sebagai social media spesialis sekarang ini kelihatannya menarik. Dan kelihatannya fun banget kan? Tapi jenjang karirnya seperti apa? Bisa nggak ya berkembang ke depannya? Kalau kamu juga punya pertanyaan-pertanyaan yang sama, pas banget nih. Saya mau bahas beberapa poin penting seputar berkarir menjadi seorang sosial media spesialis. 1. Skill apa aja yang kamu butuhkan? 2. Karir yang bisa kamu explore nantinya. 3. Level jenjang karirnya kayak gimana sih? Dan yang keempat, gimana cara menambah pengalaman menjadi seorang sosial media spesialis? Oke, first things first. Kita mulai dulu dari skillnya ya. Kalau menurut kamu, skill apa aja nih yang diperlukan untuk menjadi seorang sosial media spesialis? Nah, pastinya konten udah jadi hal paling mendasar yang jadi tanggung jawab buat seorang sosial media spesialis. Bicara soal konten, skill ini sebenarnya gampang-gampang susah. Karena sebagai spesialis, ada banyak hal yang harus kamu perhatiin. Mulai dari kualitas materi kontennya, kemudian wording atau penggunaan bahasanya, bahasa keren sekarang, copywriting-nya lah. Terus, gimana visual-visual yang bakal kamu sampaikan. Oh iya, planning konten juga termasuk skill yang diperlukan buat seorang sosial media spesialis loh. Jadi, kamu bisa mulai cari tahu soal konten pilar dan bagaimana menyusun konten kalender. Nah, yang gak kalah penting, kamu harus punya skill di bidang riset. Ini sih wajib, riset itu harus, terutama tentang tren dan perilaku. Riset apa aja sih yang dibutuhkan? Pertama-tama tentunya dari segi internal, misalnya produk atau jasa yang ditawarkan perusahaanmu. Bisa juga budaya di perusahaan kamu, dan apa yang menjadi target perusahaan kamu, dan sosial media yang kamu pegang sekarang. Kamu harus mulai dari ngertiin dulu itu. Kamu lagi mau komunikasiin apa sih? Baru kamu bisa translate itu jadi konten. Selain itu, cari tahu juga tentang industri perusahaan kamu. Jangan cuma industri yang sama, tapi juga industri-industri yang sekiranya masih ada hubungan sama perusahaan kamu. Yang nggak kalah penting buat kamu cari tahu juga tentang audiens. Kamu harus tahu seperti apa preferensi dan keresahan audiens, supaya nantinya konten-konten kamu bisa relatable buat mereka. Jadi kalau kamu ada di posisi mereka, konten kayak gimana sih yang kamu cari? Nah, riset-riset yang udah kamu cari tahu ini jadi dasar buat kamu untuk ngembangin konten. Gimana cara kamu bisa menentukan titik temu yang bisa relate sama audiens, sesuai sama perusahaan kamu dan relevan dengan industri. Ini skill yang berharga banget buat sosial media spesialis. Nah, sebenarnya ada karir apa aja sih seputar sosmed yang bisa kamu explore? Pertama, sejauh ini kita udah banyak bahas tentang sosial media spesialis. Apa aja sih job desk atau tanggung jawab seorang sosial media spesialis? Tugas utamanya pasti seputar drafting konten. Ini bener-bener end-to-end, dari mulai sampai dengan planning, eksekusi, dan kadang-kadang kita juga yang mengevaluasi. Seperti yang udah kita bahas tentang skill sosmed yang diperlukan seorang spesialis,
Konten kamu nggak cuma asal bahas materi tertentu, tapi juga benar-benar merhatiin dari visual sampai ke copywriting yang dipakai. Selain kontennya, kamu juga harus mikirin konten yang sesuai buat masing-masing platform. Yang kedua, ada juga karir sebagai social media strategist. Setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing seputar title dan job desk. Ada yang nggak secara spesifik dipisah antara spesialis dan strategis. Tapi kalau sebagai strategis, pekerjaan kamu akan lebih banyak ke membahas strategi dan data-data. Mulai dari insight performance atau melacak hasil pencapaian dari suatu konten yang udah dibuat sebelumnya, kemudian menyusun report, seorang strategis harus bisa nih untuk kasih masukan seputar konten, mana aja yang bisa digunakan dan mana yang enggak. Atau konten apa yang lagi happening dan bisa dipakai untuk jadi konten di perusahaan juga. Nggak hanya sekedar ngasih insight seputar konten dan tren, kalau kalian jadi social media strategis, kalian juga harus bisa lihat rumput tetangga, alias memantau kompetitor. Konten-konten kayak gimana sih yang dibuat sama kompetitor? Monitoring kompetitor penting, supaya kamu punya perbandingan dan bisa dijadiin masukan juga. Yang ketiga, berkarir di profesi digital nggak harus selalu jadi bagian dari perusahaan. Kamu bisa jadi konsultan sosial media misalnya. Secara job description mungkin nggak jauh beda, tapi yang berbeda ada di perspektif kamu. Kamu juga harus bisa lebih mendalami lagi riset dan pengalaman kamu supaya bisa kasih advice yang terbaik. Dan membangun reputasi kamu di mata klien-klien maupun calon klien kamu. Satu lagi yang penting buat kamu di dunia media sosial ini adalah kolaborasi. Kamu bisa bikin collab-collab sama brand lain atau juga dengan influencer untuk ningkatin brand value atau brand awareness kamu. Balik lagi ke riset ya, supaya kamu tahu nih kira-kira brand dan influencer mana yang nilai dan tujuannya sama atau sesuai dengan brand kamu. Kolaborasi ini bisa macam-macam, mulai dari bikin konten bareng kayak sesi live di media sosial atau sampai bikin aktivitas di media sosial. Kolaborasi ini bisa jadi kesempatan kamu untuk dikenal lebih luas lagi dan masuk ke pasar yang kamu tuju.